Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3A1 yang aku banggakan. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam pelajaran fikih yang insya Allah kita akan membahas terkait dengan waktu-waktu sholat dan waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Oke, sebelumnya kita tawasul terlebih dahulu. Liridha'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala bari syafa'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wat tabi'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali wa summa wasinilahum min siti Fatimah Zahra al-Batul radhiyallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasumma sanila sultani auliya Syabdul Qadir Jailani jami'a auliya fil alam. Orang tua kita masing-masing, guru-guru kita masing-masing, abina musyawarah jadina jaddatina jimstadina jimsyaikhin wal kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sunnilah musannif fi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Anak-anakku silakan dibuka halaman 16. Halaman 16. Waktu sholat fardu, berarti waktu sholat fardu. Fardu artinya wajib, berarti sholat yang 5. Sholat yang 5. Sholat fardu yang diwajibkan kepada kita sebanyak 5 kali sehari semalam. Adapun ketentuan waktunya adalah sebagaimana berikut. Yang pertama adalah sholat subuh. Waktu pengerjaannya dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Ada fajar shadiq, ada fajar kizib. Kalau dari artinya fajar kizib itu adalah kizib pembohong. Jadi fajar yang katanya gurunya Pak Eko dulu adalah fajar yang sebagai pengecoh bahwasanya sudah masuk waktu subuh padahal masih belum. Nah, itu namanya fajar kizib. Dan fajar kizib itu akan menghilang, setelah itu akan timbul fajar yang sebenarnya, namanya adalah fajar shadiq. Dan itu terus sampai terbitnya matahari. Nah, itulah waktu-waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan sholat subuh. Terbitnya sholat matahari dalam istilah ilmu fikih namanya waktu syuruk. Waktu syuruk. Jadi terbitnya matahari itu istilahnya adalah syuruk. Jadi dalam waktu sholat subuh kita mempelajari 3 istilah. Yang pertama adalah fajar kizib, fajar shadiq, dan syuruk. Insya Allah ulangan keluar ini, okay? Insya Allah ulangan. Terus yang nomor 2, sholat zuhur. Sholat zuhur pengerjaannya adalah mulai condongnya matahari sampai bayang-bayang suatu benda telah sama panjangnya dengan benda yang asal. Jadi di saat matahari itu sudah mulai tergelincir ke barat sampai bayang-bayangnya itu lebih panjang atau sama, panjangnya sama dengan bendanya. Nah, itu termasuk waktu dari sholat zuhur. Sholat asar sama, kelanjutan dari sholat zuhur, yaitu mulai bayang-bayang suatu benda sama panjangnya sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Matahari terbenam itu berarti mataharinya tidak kelihatan, ya, terbenam. Sholat maghrib mulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya sinar merah atau mega merah.
Serasa sudah umum tahu semua. Terus sholat isya jumlahnya itu 4 rakaat, waktu pengerjaannya mulai hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shodiq. Jadi nyambung sampai ke sholat subuh. Ibarat kita 5 jari. Jadi ini sholat duhur. Kan? Ini sholat subuh ya. Ini sholat subuh. Subuh ke duhur lumayan lama. Subuh, duhur. Asar dekat. Asar ke maghrib dekat. Maghrib ke isya dekat. Isya ke subuh nih lama. Kembali lagi ke subuh. Ya. Subuh ke duhur agak panjang. Makanya panjang. Nah, makanya anak-anak. Jadi kalau lihat telapak tangan kalian berarti ingat waktu-waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lama ketemu lagi subuh, agak lama ketemu zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu selanjutnya. Itu terkait dengan waktu-waktu sholat. Sholat fardu. Terus selanjutnya, waktu yang diharamkan melakukan sholat sunnah. Ada 5 menurut kitab ini. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Pokoknya habis sholat subuh sampai matahari terbit atau syuruk, nah itu diharapkan untuk melakukan sholat sunnah. Nomor 2. Setelah terbitnya matahari sampai kira-kira setinggi tombak. Maksudnya itu terbitnya matahari sampai masuknya waktu sholat duha. Itu kita diharamkan untuk melakukan sholat sunnah. Yang ketiga, ketika istiwa. Istiwa itu saat matahari di tengah-tengah langit. Maksudnya pas di atas kepala. Nah itu juga diharamkan tahrim sholat. Terus yang keempat, waktu sholat asar sampai mataharinya menguning atau akan terbenam. Nah itu diharamkan untuk sholat sunnah. Terus yang kelima, ketika matahari menguning sampai matahari benar-benar tenggelam. Jadi proses tenggelamnya matahari itu juga diharamkan untuk melakukan sholat sunnah. Jadi anak-anak sudah 2 hal yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan waktu-waktu sholat fardu dan waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Bagi yang sudah menyimak penjelasan dari Peko, silakan nantinya mengisi absen di WA Group. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.